Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih kelas 8. Bertemu lagi dengan Bapak dengan pelajaran sejarah dan kebudayaan Islam. Materi kali ini yang akan Bapak bahas yakni mengenai perkembangan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Oke, siswa-siswi sekalian, kita lihat di layar ada peta. Ini merupakan peta wilayah kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi kekuasaannya sangat luas, wilayah kekuasaannya sangat luas, mencakup Baghdad, Damaskus, Makkah dan Madinah tentunya, sampai ke Bukhara ya, dan hampir ke Cordoba. Pusat di kekhalifahan dinasti Abbasiyah yakni di kota Baghdad ya. Jadi Baghdad merupakan pusat kekhalifahan dinasti Abbasiyah setelah sebelumnya pada dinasti Umayyah pusat kekhalifahan yaitu ada di kota Damaskus ya, di daerah Suriah. Baghdad sekarang yakni di negara Irak ya. Jadi dulu Irak merupakan pusat pemerintahan dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Oke, tadi kita sudah melihat peta dari wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Jadi pada masa dinasti pemerintahan Abbasiyah ini kekuasaannya sangat luas ya. Sangat luas. Sebenarnya dinasti Abbasiyah ini tinggal melanjutkan estafeta dari kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti Umayyah. Karena sejak masa dinasti Umayyah telah dilakukan ekspansi atau perluasan wilayah kekuasaan Islam. Jadi sudah dilakukan wilayah kekuasaan Islam. Kemudian ketika dinasti Umayyah runtuh atau dijatuhkan, dinasti Abbasiyah tinggal melanjutkan saja kekuasaan tersebut. Bahkan mencakup wilayahnya yakni mencakup Arab, Yaman Utara dan Yaman Selatan, Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, Iran, Jordania, Palestina, Lebanon, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol, Afghanistan, bahkan Pakistan. Jadi wilayah-wilayah yang tadi Bapak sebut itu semuanya merupakan wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Jadi sangat luas ya, negara yang hari ini menjadi negara-negara, hari ini menjadi terpecah menjadi negara-negara, dulu mah semuanya berada di wilayah berada di bawah kekuasaan wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah. Meski begitu tidak semua wilayah berada di bawah dinasti Abbasiyah. Ada beberapa daerah yakni seperti Andalusia, Afrika Utara, Mesir, Sam serta India. Namun Andalusia misalnya, Andalusia meskipun bukan dari wilayah dinasti Abbasiyah, tetapi Andalusia berada di bawah kekuasaan Umayyah II yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Jadi ketika dinasti Umayyah runtuh, saat itu wilayah kekuasaannya sudah mencakup Spanyol ya, Andalusia yakni Cordoba. Dan ketika dinasti Umayyah runtuh, akhirnya wilayah yang dulunya gubernur ya, mungkin jadi gubernur dari wilayah kekuasaan dinasti Umayyah, karena Umayyah yang di Damaskus sudah runtuh, akhirnya
yang di Andalusia mendirikan kekuasaan sendiri dan berdirilah yang disebut dengan dinasti Umayyah II dan tidak takluk kepada dinasti Abbasiyah. Nah, kita selanjutnya beralih pada politik, bagaimana politik dari dinasti Abbasiyah. Jadi sikap politik Daulah Bani Abbasiyah ini berbeda ya dengan dinasti Bani Umayyah. Pemegang kekuasaan pada masa ini lebih merata, bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab saja. Seperti kita ketahui bahwa pada masa dinasti Umayyah yang memegang kekuasaan hanya dari keturunan orang-orang Arab saja. Saat ada orang di luar Arab, maka itu tidak bisa menjadi penguasa. Tetapi pada dinasti Abbasiyah ini itu lebih terbuka, pemegang kekuasaan tidak hanya dari bangsa Arab, boleh dari bangsa-bangsa yang lain. Selanjutnya pemerintahan lebih demokratis dan melihat bahwa kekuasaan itu harus dibagi-bagi dalam segala kekuasaan, segala kekuatan masyarakat. Oleh sebab itu bangsa Persia pun diberi wewenang untuk memegang kekuasaan. Bangsa Persia boleh, kemudian bangsa Turki juga boleh, dan bangsa-bangsa yang lainnya. Dan para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya lebih mengutamakan pembangunan wilayah yang dikuasai. Jadi karena wilayahnya sudah sangat luas sejak masa dinasti Umayyah, masa dinasti Abbasiyah adalah masa pembangunan. Saat dinasti Umayyah ekspansi atau perluasan, maka pada masa ini lebih mengutamakan pada pembangunannya. Pembangunan, kemajuan baik dari hal ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat pada kekuasaan dinasti Abbasiyah. Jadi terdapat kebijakan-kebijakan. Yang pertama seperti para khalifah tetap keturunan Arab, sedang para menteri, gubernur, panglima dan pegawai diangkat dari bangsa Persia. Nah, meskipun boleh dari luar Arab, tetapi hanya sebatas menteri, gubernur itu boleh. Pemerintahan yang seperti itu boleh dari bangsa Persia, diangkat dari bangsa Persia ya. Khalifahnya tetap dari keturunan Arab. Kemudian kota Baghdad sebagai ibu kota dijadikan kota internasional. Jadi kota Baghdad pada masa dinasti Abbasiyah sangatlah maju ya. Sangat maju dari ekonomi, dari pendidikan. Banyak orang-orang yang berdatangan ke Baghdad untuk berdagang, untuk bersekolah, ya, mencari ilmu di Baghdad karena Baghdad merupakan pusat pendidikan Islam pada saat itu. Pusat pendidikan Islam, bahkan pusat pendidikan dunia lah, karena bukan hanya ilmu-ilmu Islam saja yang dipelajari, tapi juga filsafat dan sebagainya pun dan ilmu-ilmu umum pun dipelajari di Baghdad. Sehingga Baghdad menjadi kota yang sangat ramai, banyak dikunjungi oleh orang-orang dari daerah luar. Kemudian ilmu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia dan berharga. Nah, ini ya kunci dari kemajuan suatu bangsa, kemajuan suatu dinasti atau negara ya, bisa dikatakan seperti itu, karena memandang penting akan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipandang sangat penting, sangat mulia dan berharga. Maka dari itu tentunya khalifah-khalifah dinasti Abbasiyah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan, fasilitas pendidikan di daerah, di kekuasaan khususnya di Baghdad tadi, sehingga kepentingan pendidikan pun tercukupi karena terperhatikan oleh para khalifahnya. Kemudian selanjutnya rakyat bebas berpikir serta memperoleh hak asasinya dalam segala bidang.
Jadi di sini rakyat dibebaskan untuk berpikir ya, tidak semuanya harus nurut ke pemerintah misalnya. Jika rakyat mempunyai usulan itu dipersilahkan. Seperti tadi disebutkan bahwa pada masa dinasti ini lebih demokratis ya. Rakyat boleh berpikir bebas dan memperoleh hak asasinya. Bahkan pendidikan-pendidikan seperti akidah, ibadah, filsafat, dan ilmu pengetahuan pun itu didapat oleh rakyatnya. Rakyat pun belajar filsafat seperti itu. Kemudian para menteri keturunan Persia diberi hak penuh untuk menjalankan pemerintahan. Jadi para menteri dari daerah Persia, dari orang-orang Persia diberikan hak penuh, dipersilahkan untuk menjalankan pemerintahan sehingga pemerintahan menjadi maju dalam khususnya kebudayaan Islam menjadi maju karena orang-orang Persia adalah orang-orang yang mementingkan ilmu pengetahuan khususnya tentang filsafat. Mereka sangat mementingkan ilmu pengetahuan, mementingkan filsafat sehingga masyarakatnya pun menjadi maju dan terbiasa berpikir. Lihat saja Iran hari ini ya, Persia itu Iran ini. Di Iran sangat mandiri, negara yang sangat mandiri, tidak takut akan Amerika karena memiliki teknologi. Jadi teknologinya pun maju, negara Islam yang teknologinya sudah maju. Kemudian Abbasiyah sangat berbakat dalam membangun ekonomi dan juga memperhatikan ekonomi ya. Jadi memang pendidikan ekonomi itu harus diperhatikan sebenarnya dalam setiap pemerintahan suatu negara. Kemudian di segi sosialnya masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan yakni kelompok khalifah, keluarga-keluarga khalifah, pembesar negara, bangsawan ya, petugas-petugas negara, pemerintahan itu dimasuk kepada kelompok khusus dan kelompok umum, yakni para ulama, seniman, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani dan masyarakat umum lainnya. Itu kelompok-kelompok yang ada. Dan pada masa Abbasiyah ini pun banyak rakyat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa sehingga banyak bercampur dalam perkawinan yang menghasilkan keturunan Indo ya, blasteran lah bisa dikatakan seperti itu. Jadi mulai percampuran budaya, mulai ada pernikahan berbeda budaya sehingga melahirkan anak-anak tidak hanya dari daerah itu saja, tidak hanya daerah Baghdad saja, tapi dari daerah-daerah yang lainnya, menghasilkan keturunan Indo atau yang disebut dengan Taulid ya. Bahkan khalifah pun ada dari keturunan Taulid. Taulid itu pencampuran pernikahan antara daerah Baghdad atau daerah wilayah Islam dengan dari luar wilayah Islam atau dari pendatang, seperti Khalifah Musa al-Hadi, Harun al-Rashid, al-Ma'mun dan sebagainya. Dari khalifah, kemudian dari ulama, seniman dan tentara pun itu orang-orang Taulid atau orang-orang blasteran, tidak murni dari keturunan Arab. Nah selanjutnya pembahasannya yakni mengenai perkembangan pengaruh Islam di luar daerah Islam ya. Karena wilayahnya sangat luas, tentunya mau tidak mau pemerintahan dinasti Abbasiyah ini akan berbenturan atau akan bersinggungan dengan kerajaan-kerajaan atau kekuasaan-kekuasaan dari luar wilayah Islam. Nah, dunia Islam pada masa Abbasiyah menjadi sangat superpower ya, sangat memiliki kekuatan yang sangat kuat yang terpancang pada dua bagian yakni. Nah, ini yang Bapak sebut dari awal bahwa ada yang dinamakan dengan dinasti Umayyah II. Jadi wilayah Islam pada masa ini, pada masa dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi dua
terbagi menjadi dua, yakni bagian timur Islam. Daerah timur wilayah Islam dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Kemudian di bagian barat juga dikuasai oleh Islam, tetapi oleh Bani Umayyah II yang tadi Bapak sebut, seperti yang dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu mencakup kalau bagian timur wilayahnya yakni mencakup Baghdad tentunya ya, mencakup Baghdad, kemudian Persia, Afrika Utara, India, Asia. Kemudian sementara di sebelah barat adalah wilayah Islam mencakup Eropa sampai ke Eropa Barat. Jadi Islam pernah berjaya atau Islam pernah berkuasa di Eropa ya, atau sekarang lebih tepatnya Spanyol. Spanyol dahulunya adalah wilayah kekuasaan dari Andalusia atau Bani Umayyah II, atau wilayah dari bagian dari wilayah Islam. Kemudian kita pun akan kaji bersama yakni kebijaksanaan politik Khalifah Abbasiyah menghadapi kekuatan di luar daerah Islam. Jadi tadi yang Bapak sebutkan bahwa benturan atau perbenturan atau ketidaksepakatan karena wilayah dinasti Abbasiyah ini sangat luas, tentunya ada beberapa kerajaan-kerajaan yang bukan Islam dan di luar wilayah Islam itu sangat tidak menyukai akan jayanya, akan luasnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Maka terjadilah penyerangan terhadap wilayah-wilayah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Seperti terjadi pada masa Abu Ja'far al-Mansur, terjadi penyerangan dari Kaisar Bizantium terhadap wilayah negeri Syam. Negeri Syam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah diserang oleh Bizantium. Kemudian terjadi peperangan dan selanjutnya dilakukan perjanjian peletakan senjata selama 7 tahun. Setelah peperangan, akhirnya diambillah keputusan untuk melakukan peletakan senjata ya, perjanjian peletakan senjata tidak berperang selama 7 tahun. Kemudian pada masa Al-Mahdi kembali terjadi penyerangan Bizantium. Nah, kembali orang-orang atau kekaisaran Bizantium menyerang wilayah kekuasaan dari dinasti Abbasiyah, yaitu wilayah Syria. Serangan itu dapat diatasi oleh Panglima Harun al-Rashid. Harun al-Rashid dibantu oleh Khalid al-Barmaki. Jadi ketika diserang oleh oleh kekaisaran Bizantium, sehingga laskar Islam menjadi kocar-kacir ya, akhirnya tadi Al-Mahdi menyuruh Harun al-Rashid untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan akhirnya serangan dari kekaisaran Bizantium dapat dibalas dan ditumbangkan, sehingga menguasai benteng terkuat Bizantium, yakni benteng Smala. Bahkan Harun al-Rashid dapat menguasai daerah baru Bizantium sampai ke Selat Bosporus. Jadi wilayah yang tadinya wilayah kuasa Kekaisaran Bizantium dikuasai oleh Harun al-Rashid ya. Ini yang sangat terkenal dan nantinya akan menjadi khalifah yang sangat terkenal dan mencintai ilmu pengetahuan dan kebudayaan dari dinasti Abbasiyah. Sampai menguasai Selat Bosporus ya tadi Harun al-Rashid tersebut. Kemudian setelah ditaklukkan, akhirnya terjadi peletakan senjata kembali ya selama 3 tahun. Nah, jadi ini bagian dari penutup ya. Jadi perkembangan pengaruh Islam itu sangat luas pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak pengetahuan yang didapatkan dari bangsa Eropa dan bangsa Yunani yang sangat berguna bagi kemajuan pengetahuan Islam.
Jadi ketika wilayah-wilayah Eropa ditaklukkan atau menjadi wilayah Islam seperti Yunani, Eropa, banyak pengetahuan-pengetahuan yang didapat. Jadi tidak dihancurkan ilmu pengetahuan tersebut. Meskipun wilayahnya dikuasai, tetapi ilmu pengetahuannya tidak dihancurkan. Seperti ilmu pengetahuan yang didapat dari bangsa Yunani, yaitu filsafat dan teknologi dari Eropa dan sebagainya. Jadi sangat memperhatikan ilmu pengetahuan, dan dari sana menjadikan Islam sangat maju dalam berbagai hal, dalam pendidikan, ekonomi, dalam teknologi dan sebagainya, bahkan mengalahkan Eropa ya, yang pada saat itu sedang ada dalam masa kegelapan. Mungkin sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.